Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Dialog Interaktif Ramadan. Dan seperti biasa, dari pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang atau membahas sebuah topik menarik, di mana ini berkenaan tentang puasa, jembatan emas menuju takwa. Sudah hadir juga di link Zoom kita atau Zoom kita ini di pagi hari ini untuk bisa berbincang juga bersama Anda. Dan diingatkan juga untuk yang mendengarkan siaran ini, Anda juga bisa melihat langsung atau menyaksikan langsung di kanal YouTube kami di @Radio Alsinta. Jadi Anda juga bisa melihat langsung ya melalui kanal YouTube Radio Alsinta, dan Anda bisa melihat langsung narasumber kita berbincang atau bisa menanggapi juga. Kita langsung saja sapa Pak Ustadz Dr. Endang Surahman yang kali ini juga sudah hadir, akan segera membahas di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar Mas? Ya? Kabar sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Pak Ustadz, ini kalau di hari yang pertama mungkin kita sudah bisa mereview nih ya, sekiranya apa saja sih yang sudah kita jalani di hari ini. Dan mudah-mudahan di hari yang kedua, bulan Ramadan ini kita jauh lebih baik lagi. Nah, kalau kita bicara soal banyak ya, ada banyak orang mengartikan bahwa puasa itu suatu cara untuk bisa menjadi takwa. Nah, itu bagaimana sebenarnya kalau menjelaskan bahwa relasi puasa dan takwa itu bisa terjalin atau bisa terwujud itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar di Radio Alsinta, menyikapi atau memahami bahwa puasa menjadi jembatan emas menuju takwa. Itu pertama, dijadikan sebagai tujuan akhir oleh Allah, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun. Jadi Allah yang menempatkan tujuan dari ibadat puasa ini, targetnya agar hamba-hamba Allah adalah yang menjadi yang bertakwa. Karena tujuannya bertakwa, maka kalau kita lihat definisi dan aktivitas pelaksanaan puasa itu mengarah semua kepada bertakwa. Misalkan kita lihat definisinya, as-saumu itu adalah imsakun, artinya menahan. Apa yang kita tahan adalah apa yang ada hubungannya dengan bahasa tenornya yang ada hubungannya dengan butun dan tahtal butun, dengan perut dan di bawah perut. Artinya apa? Jika urusan perut dan syahwat itu menjadi sumber dari masalah, ya kenapa orang bisa serakah, itu pasti pikirannya ke perut. Kenapa orang bisa berbuat maksiat, mengabaikan norma-norma agama dan hukum, itu banyak dilakukan karena urusan syahwat. Jadi urusan syahwat dan perut ini, perut dan syahwat ini adalah menjadi sumber malapetaka jika tidak dikendalikan. Nah, di antara pengendalinya adalah ibadah saum ini, di mana dilatih oleh Allah lewat ibadah puasa ini, kamu jangan terlalu bebas untuk memenuhi keinginan-keinginan perut itu, juga keinginan-keinginan syahwat itu. Maka jika manusia sudah dapat mengendalikan syahwat itu, atau syahwat perut dan syahwat bawah perut itu, maka terjadilah yang namanya pengendalian, terjadilah namanya keseimbangan. Nah, pada saat terjadi pengendalian di mana manusia tidak serakah, di mana manusia tidak mengutamakan nafsu, maka insya Allah itu menjadi jalan menuju muttaqin. Kira-kira begitu. Ya. Artinya untuk yang saat ini mungkin sudah memiliki pijakan untuk bisa memahami dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya, mungkin bisa menuju takwa itu. Nah, bagaimana kalau persoalan yang ibarat kata
masih belum atau mungkin masih baru belajar gitu Pak Ustadz. Nah, Ya, bagaimana sebaiknya langkah-langkahnya agar untuk penguatan niat ini benar-benar bisa terwujud untuk bisa menjadi orang yang bertakwa kalau yang betul, masih baru belajar? betul. Niat itu sudah merupakan bagian dari apa? Dari tercapainya sebuah tujuan. Niat. Satu contoh misalkan ada orang sholat. Ya. Niatnya hanya untuk store muka, kira-kira di hadapan teman-teman. Iya, iya. Saya terawih, saya sholat. Itu tidak terlalu banyak nilai yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena niatnya hanya untuk apa? Hanya untuk store muka agar dilihat tetangganya bahwa saya ke masjid. Yang kedua, niatnya ingin belajar. Selain dia datang ke masjid untuk sholat, juga ingin mendengarkan ceramah, misalkan penjelasan-penjelasan tentang hikmah-hikmah Ramadan. Yeah. Itu pasti ada nilai tambah dalam diri seseorang itu. Nah, bahwa selain dia ibadah, kemudian ingin menambah ilmu. Ada orang yang sudah niatnya, saya ingin menghambakan diri kepada Allah, saya ingin puasa karena Allah, saya ingin diniatkan untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah. Yeah. Ya, pasti dia akan totalitas menjalankan ibadah puasa itu dengan seluruh pesan-pesannya, dengan seluruh tujuan-tujuannya itu akan dia lakukan. Nah, kalau begitu sekarang harus belajar niat. Ya, niatnya di dalam Islam ini sebelum niat selalu diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, lantas dibarengi dengan niat. Nah, niat yang diawali dengan Bismillah pasti semuanya terkait dengan Allah. Bismillah, niat saya puasa karena Allah. Bismillah, saya niat beramal karena Allah. Bismillah, apapun yang dilakukan selama itu untuk kebaikan, di saat dicantolkan ya dengan Allah, maka pasti akan membawa perubahan, membawa hasil. Walaupun misalkan belum maksimal hasilnya, tetapi dengan niat yang benar, niat yang tulus dan ikhlas, niat karena Allah, insya Allah kita akan mengalami perubahan. Begitu kira-kira. Pak Ustadz, kalau kita melihat ya, niat itu kan bisa kita artikan juga mungkin dengan keyakinan ya. Artinya kita meyakini bahwa kita mampu, kita bisa. Nah, tapi kalau dalam realisasinya, katakanlah kita masih kurang, masih belum bisa kuat begitu ya menghadapi segala persoalan yang ada dalam puasa atau mungkin menghadapi diri sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana penilaian nanti di saat Allah itu menilai kita lillahi ta'ala misalkan karena Allah ta'ala, tapi tiba-tiba ya di lapangan atau dalam implementasinya masih penuh dengan kekurangan. Nah, itu nilainya bagaimana? Baik, terima kasih. Sesungguhnya pada saat seseorang merasakan ada kekurangan, disitulah adalah kesungguhan niat. Di balik itu ada kesungguhan niat. Sebaliknya di saat seseorang merasa puas dengan apa yang dilakukan dalam upaya beribadah kepada Allah, sesungguhnya di situ adalah kekurangan. Manusia yang benar-benar ingin menjalankan ibadah pasti tidak akan merasakan puas. Pasti yang akan dirasakan adalah banyak kekurangan. Nah, kemudian pada saat kita misalkan dalam kasat manusia banyak kekurangan dalam menjalankan ibadah ini, bukan dalam penilaian Allah ya, jadi dalam penilaian manusia, maka sesungguhnya Allah juga tidak akan pernah menyia-nyiakan. Dan Allah juga tidak membuat standar bahwa kita ini harus hidup misalkan sesuai dengan orang soleh, sangat soleh, bahkan dengan Rasulullah tidak. Karena ajaran kita mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam batas-batas kemampuan kalian. Batas-batas kemampuan kalian jangan didefinisikan batas minimal, tapi batas maksimal. Jadi kalau saya misalkan ingin ibadah puasa itu sebatas kemampuan saya, maka dengan terbatasnya kemampuan ini berusaha semaksimal mungkin untuk meraih nilai takwa tadi. Kalau misalkan sekarang salah satu penunjang untuk takwa itu dalam ibadah ini, niatkan dengan ikhlas, lakukan, perbanyak ibadah. Nah, kira-kira itu. Jadi jangan menalaikan, jangan menalaikan. Jadi ya Allah,
Misalkan kita datang ke masjid, orang-orang sudah ngumpul banyak, tapi kita harus ada pekerjaan. Maka dalam pikiran kita tanamkan dalam hati, ya Allah, di jam-jam inilah hamba baru bisa datang ke masjid. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah. Nah begitu. Ya, tapi misalkan kita sudah tidak punya pekerjaan, lantas punya kesempatan untuk pergi ke masjid, tetapi melalaikan, itu namanya bukan mastata'tum. bukan berdasarkan kemampuan, tapi ada unsur-unsur melalaikan. Kira-kira begitu. Iya. Artinya kita perlu juga ya menguatkan niat dan dalam menguatkan badan atau fisik atau mungkin hal-hal yang sekiranya agar kita memang menjalankan begitu ya. Jangan hanya setengah-setengah hanya niat tapi tidak dijalankan. Betul. Okay. Betul. Makanya di dalam Islam itu kan ada amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Gitu. Okay. Itu tidak bisa dipisahkan. Baik. Pak Ustadz Nendang, kita libat ke pendengar juga ya, mungkin barangkali juga banyak dari pendengar kita juga atau juga pemirsa yang menyaksikan YouTube kita nih saat ini ingin juga berbincang atau mungkin bertanya terkait dengan tema kita puasa jembatan emas menuju takwa. Mungkin ada langkah-langkah atau mungkin cara agar makin meningkat begitu ya, nanti kita akan coba sedikit bahas ya. Kita ke Depok dulu, ada Pak Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Mas Dedi. Ya, silakan Pak Faisal. Mohon penjelasannya untuk dan dengan niat tadi itu dengan ayat yang pertama ini Ustaz, mengenai ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka akan ditambah, namun bila engkau kufur maka sungguhnya azab Allah yang sangat pedih. Mohon implementasi ayat tersebut Ustaz. Satu, dan yang kedua, satu riwayat juga bahwa mengatakan malaikat Jibril diperintah Allah memberitahu kepada semua makhluknya termasuk manusia. Jibril beritahu kepada umatku termasuk manusia, jika mereka tidak mau bersujud kepadaku, aku Allah tidak rugi sama sekali. Jadi sesungguhnya ibadah itu untuk mereka, bukan untuk aku. Dan seandainya mereka datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku tuh sesungguhnya datang kepadanya dengan berlari. Apa sih implementasi atau maksud dari ayat-ayat tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin bisa dijabarkan ya atau dijelaskan sedikit ya. Kemudian kita ke Bojonggede nih, Pak Ustadz, ada Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nur. Apa kabar? Sehat deh? Sehat, alhamdulillah. Ustaz Endang, apa kabar? Endang apa Endang? Endang. Alhamdulillah baik Pak. Amin ya, syukron ya. Pak Ustaz, begini ya, seseorang itu akan mempercayai kepada sesuatu setelah dia mengetahui dulu siapa sesuatu, baru dia yakin. Iya. Jadi makanya dalam konteks kita dalam beragama ya, sebelum kita puasa, sholat, zakat, ibadah dan segala macam ya, harus percaya dulu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi supaya percaya kepada Allah, supaya percaya kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, dan disitulah akan muncul kan keyakinan. Jadi setelah yakin, makanya di dalam Islam ya, yang dianjurkan, yang dipanggil oleh Allah untuk yang berpuasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu, kan orang yang beriman. Jadi kalau orang yang nggak beriman ya kacau kalau dia puasa ya. Pagi makan, siang buka ya dia. Jadi kalau terbatas dengan bagaimana untuk nafsu itu tadi ya, apa namanya, batasan antara ke atas dan ke bawah baru ditulis. Jadi makanya di sini konteksnya adalah nafsu ya. Nafsu itu tidak boleh dibunuh, tapi dikendalikan. Ya, karena nafsu itu adalah rahmat dari Allah. Kalau manusia tidak diberi nafsu, ya tidak ada nafsu hidup, tidak ada nafsu untuk berbuat, tidak ada nafsu untuk beribadah. Nah, dalam konteks hal ini, Pak Nur juga mau sampaikan sedikit ya, bahwa seseorang itu imannya itu bisa, kalau kita pakai bahasa sekarang yang lagi rame, gonjang-ganjing. Ya. Gonjang-ganjing. Naik turun, tidak menentu begitu ya. Iya, biasanya gonjang-ganjing aja. Iya. Jadi iman seseorang itu bisa jadi gonjang-ganjing kalau seandainya dia itu sudah dikungkung oleh nafsu.
Ya, apalagi didorong oleh sebuah keinginan. Jadi dalam contohnya misalnya seseorang beriman, imannya sangat kuat, ibadahnya sangat kuat, tapi kehidupannya dirongrong oleh kebutuhan. Jadi sehingga pada saat sesuatu itu datang ya, ketika dalam keadaan sempit ingin seseorang itu menolong, ditunjuki sesuatu itu di sana lebih mudah. Dia akan melaksanakan karena kehidupan, makanya kemiskinan lebih mengarah kepada kekufuran. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur di Bojong. Dan mungkin langsung bisa ditanggapin Pak Ustadz Endang ya. Ini banyak atau mungkin ini merealisasikan apa yang sering kita jumpai ya. Kadang-kadang kita sudah dikasih banyak hal tapi lupa bersyukur. Kemudian sebenarnya kita beribadah tapi kayak ada niat-niat lain yang ternyata masih mempengaruhi seseorang itu. Jadi tidak lillahi ta'ala begitu ya. Kemudian tadi Pak Nur juga menyoroti terkait dengan nafsu tidak boleh dibunuh tapi harus dikendalikan. Nah itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Saya agak hilang konsentrasi saya pada saat pertanyaan kedua ini muncul. Ini pertanyaan kedua. Yang pertama tadi mohon dijelaskan sedikit lagi. Saya tadi lupa pegang balpen. Ini terkait bersyukur dengan, tadi. Ya, bersyukur maka ditambah nikmatnya. Tapi kalau misalkan tidak bersyukur maka ditambah hal-hal yang sekiranya buruk begitu ya. Nah, untuk menjelaskan dalam ayat itu sebenarnya penjelasan seperti apa? Baik, yang kedua apa satu lagi tadi? Malaikat Jibril itu untuk bersujud minta untuk bersujud. Silakan. Baik. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini pertama, bersyukur yang akan menyebabkan bertambahnya keberkahan itu adalah menggunakan seluruh fasilitas yang kita miliki sesuai dengan kehendak Allah. Itu pasti akan ditambah oleh Allah. Tapi pada saat kita tidak menggunakan anugerah Allah sesuai dengan kehendak Allah, maka disitulah namanya kufur. Nah, logikanya sekarang kalau kita ingin bersyukur kepada Allah dan berharap Allah menambahnya gampang. Misalkan ada seorang anak sekolah, kemudian dikasih sepeda. Kata orang tuanya, ini gunakan ya nak untuk belajar, untuk ke sekolah. Dia tiap hari mondar-mandir ke sekolah dan tidak pernah dipakai kemana-mana sepeda itu kecuali untuk belajar. Lantas begitu anak itu sudah usia 17 tahun, dipanggil oleh ayahnya. Nah, kamu sekarang sudah boleh pakai SIM. Karena itu ayah akan ganti sepedamu dengan motor. Dan kamu gunakan motor ini hanya untuk sekolah. Bayangkan sekarang betapa orang tua sangat sayang kepada anak karena fasilitas yang diberikannya itu digunakan sesuai dengan kehendak ayahnya. Tapi sebaliknya, misalkan dikasih motor, bukannya semangat sekolah, malah dipakai untuk balap-balapan. Nah, kira-kira motornya dicabut nggak? Diambil atau mungkin dirusakin aja lah, nggak usah biar nggak dipakai. Kata orang tuanya, kamu dikasih motor bukannya makin giat belajar, malah malas. Nah, kalau begitu, apapun yang kita terima dari Allah, ya, rizki apapun yang kita terima dari Allah, tentu dicari dengan cara yang baik, gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan tentunya keadilan Allah itu sangat luar biasa. Kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, kepuasan hidup bukan terletak pada jumlah, tapi terletak pada berkahnya. Betul. Jadi keberkahan hidup akan dirasakan tanpa melihat jumlah harta yang dimiliki. Betapa banyak orang yang rizkinya banyak tapi tidak berkah. Akhirnya niat-niat bahkan dilakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, mengambil hak orang lain tanpa berpikir apakah halal atau haramnya. Nah, yang kedua, Allah itu benar-benar memang Maha Pengampun, ya. Allah tuh Maha Kasih Sayang. Kalau kita misalnya melihat di dalam surat Al-Furqan, ya, apabila orang itu berbuat musyrik, membunuh tanpa sebab dan berzina, maka Allah akan lipat gandakan siksaannya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Allah akan berikan lipat gandakan hukumannya.
Tetapi lihat di akhirnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah ya buat orang yang seberapapun dosanya, bukan hanya Ghafurur Rahim, tapi yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi orang seberapapun dosanya, sebanyak buih di lautan, asal dia mau bertobat, beriman dan beramal soleh. Nah, maka bukan saja Allah akan mengampuni dosanya, tapi Allah yubadilullahu sayyi'atihi. Makanya kan ada orang yang bertaubat yang dulunya dulunya mungkin penuh dengan perbuatan maksiat, tapi di akhir kita lihat orangnya jadi soleh, ya, jadi jadi dai, kira-kira begitu ya, jadi pendakwah dengan tentu pendakwah yang tidak punya niat lain selain untuk Allah ya. Betul. Dan ada pendakwah yang punya niat lain ya untuk menambah pundi-pundi, kan ada juga yang begitu. Iya. Jadi insya Allah Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana, Allah maha pengampun. Makanya kalau kita misalkan bertaubat atau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Rabbighfirli wali walidayya. Kira-kira begitu. Jadi kita sebut Allah itu sebagai maha penyayang, maha pengampun. Nah, memang betul ada. Jika kamu menghadap aku dengan cara berjalan, maka aku akan berlari. Betul itu. Kenapa? Karena betapa Allah maha baik. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, untuk diri kita. Untuk diri kita. Pada saat kita bertaubat kepada Allah, yang merasakan manfaat dari diterima tobat itu siapa? Bukan Allah, kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemiskinan lebih mengarah kepada kekufuran ya. Mohon maaf Pak, sebenarnya pemahaman kemiskinan di sini bukan kemiskinan harta Pak, tapi kemiskinan pemahaman agama. Nah, kalau misalkan kemiskinan harta, rasa-rasanya orang miskin tidak banyak mendatangkan madorot buat bangsa ini. Iya, nggak ada orang miskin yang bisa korupsi miliaran. Tapi kemiskinan pengetahuan agama, kemiskinan moral, kemiskinan akhlak, itu yang akan mendatangkan kekufuran. Ya, orang-orang miskin paling-paling mendatangkan masalah buat siapa? Ya, misalkan maaf ya, orang miskin itu ada nggak kesempatan dia untuk memakan hak orang lain? Ya paling-paling maaf ya, paling-paling yang melakukan ya perbuatan-perbuatan mengambil hak orang, ya bukan berarti merendahkan nilai sebuah motor ya, tapi motor harganya berapa dibanding memanipulasi angka dalam sebuah proyek. Iya. Sama-sama maling begitu ya. Sama-sama maling. Tapi jumlahnya yang dampaknya gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi di sini kita harus bergeser memahami kemiskinan ini bukan kemiskinan harta, tapi kemiskinan moral, kemiskinan keimanan. Nah, yang menyebabkan mendatangkan kekufuran. Ya, saya melihat kemarin ada berita tentang penumpukan solar di televisi itu. Itu bukan orang miskin yang melakukan, itu orang kaya. Kalaupun ada yang mendukung, bukan orang miskin yang memberikan backingan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Pasti orang yang punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan, yang miskin dari moral, yang miskin dari hukum, yang miskin dari norma-norma agama, kira-kira begitu. Walaupun betul bisa juga dikaitkan ke kemiskinan harta. Tapi madorot yang ditimbulkan dari orang miskin tidak separah madorot yang ditimbulkan oleh orang kaya atau pejabat yang miskin moral. Intinya kita juga harus mengintrospeksi dulu ya diri kita juga ya, bagaimana agar tidak sampai atau malah jatuh kepada kemiskinan moral tadi ya. Betul. Oke. Baik, kita ke pendengar selanjutnya. Kali ini ada Pak Okta di Cilengsi. Assalamualaikum Pak Okta. Assalamualaikum Bung Dede. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya prinsip gini Pak. Kalau kita melakukan sesuatu maksiat atau dosa, kita udah tahu itu salah, nggak bakalan diampuni sama Allah. Itu prinsip saya. Saya melakukan sesuatu mikir dulu.
Saya tahu ini dosa nggak? Oh dosa. Kalau saya melakukan juga tetap saya nggak bakalan diampunin. Saya punya prinsip itu, prinsip saya Pak ya. Alhamdulillah. Itu sebenarnya harus diterapkan Pak kayak gitu Pak. Jadi kita nggak mandang ini banyak orang gini. Dosa kan diampunin Allah, lakuin aja terus diampunin Allah maha pengampun coy. Selesai. Tetap lakukan. Dan satu hal lagi, kedua deh. Orang bilang, udah tua gue tobat masih muda ini nyantai baik, tak tua gue tobat selesai. Tuh, hal-hal gini menggampangkan dosa Pak. Seakan-akan Allah itu pasti ngampunin ente nih misalnya. Wah, gue buat apa juga ntar diampunin sama Allah. Allah kan maha pengampun. Itulah yang bikin kita banyak menganggap enteng dosa Pak. Kayak dokter bapak bilang benar. Dia ntar udah tua gue sumbang sana sini masjid kalau gue sumbang, gue naik haji beres diampunin sama Allah. Tuh, banyak orang berpikir gitu saya yakin Pak. Kalau saya nggak, malah saya dibilang aneh sama teman saya. Lu aneh tak? Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu kan pasti diampunin Allah. Tapi saya bilang gini, tapi lu tahu nggak itu perbuatan salah? Ya tahu. Lu lakuin kenapa? Karena gue yakin diampunin Allah. Nggak bisa. Kalau saya punya prinsip lain, saya bilang kan, saya kalau melakukan sesuatu, nih, perbuatan ini salah. Saya lakukan. Nggak bakalan diampunin sama Allah. Makanya saya nggak mau melakukan. Gitu. Dan saya satu hal lagi, banyak orang menggampangkan dosa itu Pak. Bagaimana mencegahnya? Kan bukannya saya sok suci ya, saya juga pernah salah. Tapi kalau kita nggak tahu itu salah, kita melakukan, diampunin insya Allah sama Allah. Tapi kalau contoh sederhana zina nih, zina. Saya debat teman-teman gitu kan. Kalau lu udah tahu itu salah, lu lakuin. Lu nggak bakalan ampunin sama Allah. Oh nggak bisa tak. Allah kan maha pengampun. Walaupun gue begitu kan, aku minta taubat sama Allah setelah melakukannya. Gampang banget yang dia punya hidup. Saya bilang gitu nggak bisa. Nggak bakalan diampunin sama Allah. Debat tuh panjang Pak, nggak selesai. Dia bertahan pendapat dia, saya bertahan pendapat saya. Saya bilang nggak bakalan diampunin nanti. Gue nggak bisa, nggak selesai debat. Artinya orang sekarang banyak bilang gue taubat diampunin Allah lah, udah lakuin aja nggak masalah. Allah kan maha pengampun, menggampangkan dosa. Bagaimana menurut Bapak? Begitu Pak Ustadz, Bang Denny. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita ke Pejaten dulu ya Pak Ustadz ya. Ada Ibu Silakan, Ajah silakan. Ong Maiwa di Pejaten. Bu Ong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ananda Dedi, Pak Iya. Ustadz Endang. Iya. Betul. Mohon maaf, saya itu mu'alaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ini hajah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah, merinding ini. Itulah. Begini Pak Ustadz, saya Ya. ingin nanya. Banyak orang memakai ayat-ayat Quran untuk memperdaya korbannya. Nah, sehingga mereka percaya dan nurutin aja Pak Ustadz. Ya, yang kita lihat banyak kan Pak Ustadz, sampai korbannya Iya. bukan sedikit miliarannya. Lalu orang juga pakai ayat Quran untuk mengobati, mengusir setan. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah orang tersebut menjolimin agama kita Pak? Ya. Karena ya semuanya dengan bismillah. Melangkah apapun, melangkah kita makan, melangkah dengan nama Allah. Tetapi mereka ini menyimpang, melakukan yang tidak kita inginkan seperti memperdaya korban. Lalu begitulah yang kita lihat di negara kita. Lalu dia berdagang seperti yang kita alami sekarang Pak Ustadz. Minyak susah, padahal mereka itu menumpuk barang sampai Pak Ustadz. Iya, bukan dikit Pak. Itu bagaimana nanti? Saya ingin penjelasan daripada Pak Ustadz Endang. Mohon maaf kalau penyampaian saya tidak pas ya Pak Ustadz. Sudah luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke Cengkareng dulu, Pak Ustadz, nanti sebelum nanti didengar. Silakan. Ada Pak Haji Haris. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ya. Didi dan Pak Ustadz sekaligus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak itu puasa jembatan emas Takwa. menuju takwa. Tapi saya udah puluhan tahun ini Pak Ustadz, sering ikut interaktif Ramadan di El Sinta ini. Kalau ingin takwa itu bukan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini belum pernah diperintahkan sebelumnya. Kan ada sebelumnya itu perintah puasa tidak makan
yang bernyawa, puasa 40 hari, tapi bukanya waktunya Isya. Kalau Ramadan kan belum pernah diperintahkan. Ini adanya di zaman Rasulullah SAW. Nah, kalau puasa jembatan emas menuju takwa, berarti ini puasa yang menyangkut menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang zalim. Misalnya tidak korupsi, tidak ngemplang pajak, terus tidak pelit. Tidak pelit nah, ya. Iya, pokoknya tidak zalim aja. Kalau kita ini bisa menahan diri untuk tidak berbuat zalim sedikit pun, tidak pungli juga, tidak jual ayat. Nah, itu baru bisa takwa. Kan ini sudah diperintahkan oleh Allah pada orang-orang sebelumnya. Nah, kalau puasa Ramadan, nah dalilnya beda lagi. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kalau puasa Ramadan itu sumutasihu, puasalah kamu niscaya akan sehat. Nah, ini ilmiah dan ini masuk akal. Banyak dokter menjelaskan bahwa kalau puasa Ramadan itu targetnya sehat, tapi kalau ingin targetnya takwa, harus puasa seumur hidup, tidak berbuat zalim, walaupun kelihatannya cantik banget misalnya. Kita harus menahan diri untuk tidak memandang sambil liar-liar gitu Pak Ustaz. Saya takwa itu seumur hidup puasanya, bukan hanya satu Ramadan kok dapat takwa. Anak TK juga bisa puasa Ramadan gitu Pak Ustaz. Nah, ini saya sudah puluhan tahun saya menyampaikan ke El Sinta, tapi katanya kuat banget istiqomah banget kayaknya. Enggak, ini puasa Ramadan menghasilkan takwa. Ya sudah, kalau saya nggak percaya itu, karena beda hasilnya. Kapan aja takwa bisa gitu ya untuk mendekatkan takwa. Takwa hubungannya dengan seluruh ayat suci Al-Quran, bukan hanya Al-Baqarah 183. Seluruh ayat suci Al-Quran itu kalau kita pedomani, baru kita menjadi takwa. Kalau cuma puasa Ramadan pengen takwa, mimpi kayaknya ini Pak Ustaz. Nah, ini gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz Endang, ini banyak ya. Banyak, kalau kita bicara bedah sebuah dosa, ini nampaknya juga menarik ya sedikit ya. Karena kan persoalan dosa ini kadang-kadang ada yang mengetahui itu dosa, tapi ada juga yang tidak mengetahui itu dosa. Bahkan mungkin merasa, bukan dosa lah. Atau justru tadi dikatakan, ya syukur-syukur ya kalau orang sudah tahu dirinya dosa, kemudian bertaubat. Nah, kalau yang nggak tahu dosa, atau salah, benar, nah itu yang bahaya. Itu bagaimana kalau ukurannya nanti kita yang tidak tahu dosa, itu apakah tetap diampuni? Nah, baik. Seandainya ada orang yang memiliki keistiqomahan dalam pemahaman agama seperti Pak Okta ya, itu luar biasa, saya salut betul ya. Dan memang apa yang dinyatakan Pak Okta itu ada di dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah adalah taubat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan karena kebodohan. Ada itu ya. Jadi sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah dari perbuatan dosa yang dilakukan karena bijahalatin, karena kebodohan. Artinya kalau orang bodoh melakukan perbuatan salah itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Tapi sekarang kita lihat fakta di lapangan, ada orang yang begitu tahu ini adalah dosa, tinggalkan. Tapi ada juga yang masih mau mengerjakan. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, misalkan surat Fatir ya, semua urusna kita alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di saat manusia ini menerima hidayah Al-Quran, maka terbagi 3 golongan. Satu, zalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Jadi Quran menyuruh A, dia melakukan B. Yang kedua, muqtasid. Ini nengah-nengah ini. Ya, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat dosa ya. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, begitu mendengar langsung dia berbuat baik seperti yang dilakukan oleh para sahabat.
Tapi Pak Okta, kita pisahkan antara perbuatan manusia dengan Allah Maha Pengampun. Ya, jadi di saat Allah akan mengampuni dosa seseorang, maka tidak akan tergantung kepada perbuatan orang itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Berarti hak prerogatif gitu ya Pak? Betul, hak prerogatif Allah ya. Bisa kita yang manusia yang menentukan diampuni atau tidak begitu. Betul, tetapi betul apa yang dikatakan Pak Okta tadi. Ya, kalau pendirian itu misalkan kita terapkan dalam kehidupan kita manusia, itu pasti tidak akan ada orang yang berbuat salah. Ya. Jadi pendirian Pak Okta semacam itu pertahankan. Kalau bisa dakwahkan. Jadi tidak salah dengan teman-teman berdebat. Saya meyakini bahwa kalau perbuatan maksiat dikerjakan setelah kita tahu tidak akan diampuni. Pertahankan karena itu ada dalilnya. Tetapi bahwa kita juga meyakini Allah Maha Pengampun, itu jangan disalahgunakan. Misalkan tadi apa? Ya nanti udah tua, nanti udah tua bisa terima tobatnya. Itu bagaimana kalau kayak Fir'aun nggak diterima tobatnya kan? Nah, syukur-syukur kalau misalkan diterima. Nah, itu salah satu yang membahayakan manusia adalah karena angan-angan. Nah, angan-angan nanti diterima lah, ya kan ada istilah apa? Tua muda poya-poya, tua kaya raya, meninggal apa tadi bahasanya tuh ya, masuk surga gitu ya. Tua poya-poya, muda poya-poya, tua kaya raya masih meninggal masuk surga. Nah itu tidak benar itu. Kenapa? Karena masuk surga bukan karena kita ibadah, tapi karena rahmat Allah. Kira-kira kan begitu. Jadi jangan kita berpikir bahwa saya sudah banyak ibadah, nanti saya pasti masuk surga. Itu nggak boleh begitu. Karena masuk artinya surga tidak boleh lalai begitu atau bagaimana? Tidak boleh lalai. Dan kita meyakini masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu harus diakhiri dengan husnul khotimah kitanya. Ya, misalkan ada orang yang membunuh 100 orang, lantas dia ingin bertaubat, pergi ke seorang ustadz di jalan meninggal kan begitu. Nah, dia meninggalnya dalam mengakhiri hidup dalam keadaan baik, ya karena ingin bertaubat. Tetapi bayangkan sekarang orang yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, ya mohon maaf ya, misalkan ada orang meninggal di hotel sedang berbuat maksiat, ada orang yang kebakaran misalkan di suatu tempat sedang berbuat dugem lah apa namanya gitu, agak susah kita mengatakan mereka mati syahid ya, tapi mati sangit ya kira-kira begitu. Nah jadi Pak Okta, saya dukung pendapat Pak Okta, dakwahkan itu tinggal berhenti. Yang kedua, Ibu Haja Maiwa ya. Ini bagus dipertahankan namanya ini walaupun sudah Haja ya. Apa-apa itu akan membuat orang jadi salut ya. Kedua, tentang memakai ayat-ayat Al-Qur'an untuk berobat ya, untuk mempercayai ayat-ayat untuk tadi salah satunya untuk berobat. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada peristiwa di zaman Nabi di mana ayat Al-Qur'an itu jadi obat. Tapi niatnya bukan untuk dikomersilkan. Ya, misalkan salah satu kepala suku terkena sengat kalajengking, kira-kira kalajengking ya. Lantas di situ ada orang-orang Islam yang mau berdakwah tapi tidak diterima, tidak boleh melakukan dakwah di satu tempat itu. Tetapi pada saat kepala sukunya dia tersengat kalajengking padang pasir dan tidak bisa diobati, kemudian meminta kepada umat Islam, barangkali itu umat Islam katanya bisa ngobatin, maka disitulah membaca surat Al-Fatihah. Nah, lantas disampaikanlah kepada, dan orang itu sehat, disampaikan kepada Nabi istilahnya sambil bercanda, kira-kira begitu. Kami dikasih kambing ya Rasulullah, kan? Dan mereka sehat, makanya kasih imbalan. Nah, Rasulullah, apakah masih ada kambingnya? Saya bagi, kira-kira begitu ya. Nah, berdasarkan ayat itu, maka tidak apa-apa kalau kita misalkan anak kita atau siapapun kemudian dalam keadaan kurang sehat baca surat Al-Fatihah. Tapi ingat, jangan dipublikasikan. Saya bisa mengobati orang dengan membaca surat Al-Fatihah, itu tidak boleh ya. Karena itu sudah yuharrifunal kalimah an mawadi, sudah memutarbalikkan ayat Al-Qur'an dari fungsi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau
misalkan tidak dipublikasikan, berarti kan tidak menjadikan diri kita sebagai dukun ya, kira-kira begitu ya. Dukun yang dukun yang menyalahgunakan ayat Al-Quran. Yang keduanya, kita pada saat kita gelisah ya, galau bahasanya, kemudian kita meruqyah diri sendiri ya dengan baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu adalah boleh. Tapi jangan kita meruqyah orang. Ya, gitu ya. Kalau meruqyah orang malah nanti kita ditenar di situ kalau ada orang gangguan setan, kemudian tuh Pak itu tuh yang suka ngobatin. Nah, itu jangan, meruqyah diri sendiri, baca Quran. Yang berikutnya adalah tentang ya itu memang tidak boleh kita menjadikan ayat Al-Quran kemudian dijadikan sebagai sumber penghasilan. Ya, ada membuat tarik dan sebagainya. Kemudian Pak Haris ya. Pak Haris, kalau misalkan kita melihat puasa, itu kan puasa itu ibaratnya sedang penataran. Sedang melatih diri ya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, kita lihat seluruh ibadah dalam Islam tujuannya adalah kepada akhlak. Ya, misalkan kita sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya puasa itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pada saat sholat tidak bisa kita melakukan perbuatan keji dan munkar, tapi setelah sholat ada dampak positif dalam sikap orang itu, maka dia tidak mau melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Nah, begitu juga saat kita berlatih, berlapar-lapar dalam kehidupan kita nih, kita akan merasakan, ya Allah, betapa nggak enak lapar itu. Padahal hanya sebulan dalam 1 tahun. Lantas bagaimana kalau orang tiap hari lapar? Nah, kemudian kita menumbuhkan sikap empati, menumbuhkan sikap kedermawanan. Nah, artinya apa? 1 bulan itu hanya berlatih, tapi 11 bulannya lagi adalah implementasi dari ibadah puasa itu. Maka pasti sepanjang tahun itu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita memahami pesan-pesan Ramadan dan kita mengamalkan pesan-pesan Ramadan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalkan zakat ya. Zakat itu kita memberikan sebagian dari harta kita untuk orang lain. Nah, tujuannya apa? Kita tidak betah melihat orang yang kekurangan, kira begitu ya. Bukan hanya sekedar persentase 2,5%, itu hanya istilahnya batas minimal. Nah, tapi setiap hari kita bersodako, ya, melihat orang-orang yang memiliki kekurangan, dan kita berusaha untuk membantu sekedarnya, ya, kita itu adalah implementasi dari zakat. Haji misalkan, haji itu bukan sekedar ibadah dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, bukan. Tapi pesannya apa? Jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan kedudukan, jabatan, dan kekayaan. Ya, karena di sana orang kaya, pejabat sekalipun tetap 2 helai pakaian ihram dipakainya, tidak karena dia pejabat kemudian boleh pakai 4 atau 3 helai misalkan. Nah, itu pesan ibadah itu selalu berhubungan dengan akhlak. Oleh karena itu maka Rasulullah kan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki ibadah. Kira-kira ya. Iya. Pak Ustadz, ini ada juga yang menyampaikan begini ya. Kalau tadi banyak orang yang masih terbawa atau suasana atau situasi yang tadi memakai ayat-ayat agama. Nah, itu apakah ini juga membuktikan bahwa masih banyak juga yang masih belum mengerti atau memahami agamanya? Apakah itu sebuah kondisi di mana kita sendiri belum baik banget untuk bisa memahami sebuah agama sehingga masih mempercayai orang-orang yang diyakini bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan atau segala macam tadilah membantulah seperti itu. Apakah itu yang kita bisa bilang miskin berilmu atau miskin agama atau bagaimana sebenarnya? Kalau saya punya prinsip ya, ini di Muhammadiyah ini kan terkenal dengan anti TBC ya, tahayul bid'ah khurafat, gitu ya. Kalau ada orang sakit fisik ya ke dokter. Kalau orang sakit jiwa atau psikis ya ke psikiater. Tapi kalau ada orang yang sakit fisik sudah berusaha tidak sehat, sakit jiwa sudah datang ke psikiater nggak sehat juga, maka datanglah kepada Allah. Nah, mengadu kepada Allah seperti Nabi Ayub.
Nabi Ayub itu kan sudah berusaha untuk menyehatkan dirinya, tapi kan tidak juga sehat. Akhirnya apa? Dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ini sakit. Dan kepada siapa saya mengadu? Kecuali kepada Engkau yang Maha Rohim. Nah, jadi kalau misalkan kita ini ada orang yang mempublikasikan diri, saya bisa mengobati yang mengobati. Nah, kita harus profesional, harus logis, harus apa ya? Apa dia bisa, misalkan ya, bisa diobati dengan cara begitu. Contoh ya, dulu terkenal ada ustadz yang menggunakan media kambing, ya. Jadi kalau datang, ini sakit ini satu kambing, saya kerasa sakit ini satu kambing. Itu mohon maaf ya, saya tidak pernah mengalami, tapi pernah beredar berita itu. Jadi sekian banyak pengaduan tentang sakit, sekian kambing, maka akhirnya apa? Sekian juta harus dikeluarkan. Nah, itu tidak logis. Ya, tidak logis. Ya, masa ya sakit kepala kambing jadi korban? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah tidak. Makanya kan amal usaha Muhammadiyah itu salah satunya adalah di bidang kesehatan. Rumah sakit Muhammadiyah di mana-mana. Itu tujuannya untuk mengobati secara logis ya. Kalau orang sakit fisik ya ke rumah sakit, begitu, ke dokter. Kalau psikis ya ke psikiater, kira-kira begitu. Nah, begitu. Jadi kalau saya ya tidak setuju ya dengan orang yang mempublikasikan dirinya sebagai ahli pengobatan dan sebagainya ya. Kenapa? Karena tidak perlu juga kita mempublikasikan ya. Kalau kita misalkan dipercaya oleh Allah, diberikan anugerah Allah, maka di saat itu kita akan bisa berbuat apapun saat diizinkan oleh Allah. Ya, misalkan mujizat Nabi lah ya. Itu Nabi ini bisa mengobati penyakit, Nabi ini bisa. Itu kan kena mujizat Allah. Tapi ingat, mujizat itu adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi atau Rasul dan tidak bisa diulang-ulang. Nah, begitu. Nah, kalau ada orang sekarang punya kelebihan dan bisa diulang-ulang, dipamerkan, berarti kok lebih hebat dari Nabi ya, kira-kira begitu. Iya, itu alasan logis untuk menjawab pertanyaan orang yang masih suka begitu ya. Iya, baik. Pak Ustadz, mungkin terakhir juga ya, bagaimana kita harus menyimpulkan bahwa puasa ini merupakan sebuah langkah bahwa takwa itu akan menjadi hal yang nanti dinilai baik. Bagaimana mewujudkannya? Silakan. Baik, tidak cara lain karena kita punya Rasulullah sebagai uswatun hasanah ya. Maka di bulan Ramadan ini kita amalkan apa yang biasa diamalkan Rasulullah sebagai pembinaan keimanannya, kepembinaan ketakwaannya. Pertama adalah memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Yang kedua, memperbanyak bersedekah. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan makanan untuk berbuka. Ya, sekarang ini lagi ramai di masjid-masjid ya, ada takzir, itu usahakan. Kemudian yang keempat, banyak berdoa. Dan yang kelima, kita giatkan ibadah. Qiyamul Lail ya, apakah itu tarawih ya, atau nanti kita milih tahajud di tengah malam lewat ya. Dengan memperbanyak baca Al-Quran, insya Allah ya, ayat-ayat Al-Quran pada saat masuk ke hati kita, yang akan tumbuh adalah kedekatan kita kepada Allah, kasih sayang kepada sama manusia. Sesuai dengan kita akan bertakwa itu, takwa itu adalah memelihara hubungan kita dengan Allah, dan otomatis akan terpantul hubungan kita dengan sesama manusia akan membaik. Ya, memelihara dari ucapan, sikap, dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, kemudian kita banyak zikir kepada Allah, ya tentu akan dirasakan manfaatnya oleh sesama manusia. Tidak akan ada orang yang tersakiti dengan ucapan, sikap, dan perbuatan kita. Lantas kita lebih banyak duduk bersimpuh di hadapan Allah. Makanya di bulan puasa ini ada istilah i'tikaf ya. I'tikaf itu finalnya itu di 10 hari terakhir, tapi penyisihannya di awal-awal. Ya. Iya. Finalnya di 10 terakhir, tapi penyisihannya di awal-awal. Jadi kalau di awal-awal kita sudah kalah, itu gimana bisa ikut final? Begitu kira-kira, Mas Dedi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu cara ya, atau mungkin juga bisa menambah bagaimana kita bisa meningkatkan takwa, iman dan takwa itu. Dan justru mudah-mudahan nanti di luar Ramadan pun kita bisa lebih baik lagi tanpa harus melihat bahwa ini bulan Ramadan, bulan suci, tapi melihat bahwa semua itu adalah
bulan-bulan yang terbaik untuk kita bisa jalani untuk menambah iman dan takwa atau kecintaan kita kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz Endang ya. Rahman atas waktu dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pendengar kita saja berbincang dengan Ustadz Endang Surahman yang tentu saja tadi juga akan selalu disiarkan kita untuk hari-hari esok di bulan Ramadan, dialog interaktif Ramadan kerjasama UHAMKA bersama Radio Elsinta, dan Anda bisa nanti juga mengikuti juga besok masih kita akan buka dimana dengan pembahasan atau tema-tema atau topik-topik menarik. Silakan nanti Anda bisa kunjungi kanal YouTube Radio Elsinta atau juga bisa mendengarkan langsung dari radio kita. Terima kasih sekali lagi. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialog interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta.